Selamat malam bagi kita, dan kita boleh tanpa terasa sudah hari Rabu ya, baru Minggu sudah Rabu lagi, terus Jumat lagi, terus Minggu lagi, nah begitu seterusnya. Tapi bagi Tuhan itulah indahnya karena kita di dalam Tuhan. Jadi makanya kita ya sangat untuk selalu rindu gitu ya, rindu untuk merenungkan firman dan mempercayai dan menyatakan bahwa firman itu memang benar ya. Dan terlebih lagi ini adalah akhir zaman. Walaupun akhir zaman kita harus ya makin giat lah, makin setia. Sebentar lagi kita mau Natal gitu ya. Natal itu kan untuk merenungkan apakah Yesus Kristus itu telah dinubuatkan oleh Alkitab ya, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, dan dia juga yang akan datang. Jadi kita harus menelusuri gitu ya, Alkitab itu kita telusuri terus. Nah ketika kita dengarkan firman, maka kita akan semakin diyakinkan betapa firman itu adalah satu modal bagi kita. Karena dikatakan setiap orang membaca Alkitab itu hasil efeknya tuh efek dia menjadi percaya, beriman, yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita ini. Amin. Itu makanya kita coba renungkan kembali saudara, karena sebentar lagi Tuhan Yesus Kristus mau lahir. Coba kita buktikan dulu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini ya, aku akan mengadakan permusuhan ya antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan. Jadi namanya itu adalah suatu keturunan. Iya. Jadi satu permusuhan. Permusuhan antara engkau, dikatakan atau iblis maksudnya itu ya. Engkau di sini adalah dikatakan, perkataan engkau itu adalah iblis. Dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya di sini takkan ada persatuan antara iblis dengan Tuhan. Tidak bisa disatukan iblis dengan Tuhan. Dan seperti air tidak bisa disatukan dengan minyak tanah umpamanya, itu tidak akan bisa. Jadi ada permusuhan. Jadi iblis artinya musuh, itu artinya iblis. Iblis artinya lawan. Jadi itulah dikatakan. Jadi ada dua keturunan, satu keturunan iblis atau ular. Keturunan iblis atau ular itulah yang mengikuti jejaknya iblis. Kejahatan segala macam dia. Itu jadi dua macam keturunan itu. Pertama keturunan iblis, kedua keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan. Jadi keturunan perempuan itulah Kristus yang inkarnasi lewat kandungan seorang wanita. Jelas saudara-saudara, Tuhan memakai perempuan. Bukan hanya laki-laki yang dipakai, perempuan juga dipakai. Amin. Buktinya ditulis ini apa? Perempuan. Ya. Coba
Yesaya 7:14 dikatakan di situ. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita lihat di sini saudara-saudara bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebenarnya ini adalah istri daripada Yesaya. Tetapi ini juga nubuatan bahwa dialah Kristus itu sendiri. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sign, ya. Iya. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Immanuel. Immanuel apa artinya? Tuhan beserta kita. Itu ya. Jadi itulah dua keturunan. Itu keturunan iblis, keturunan perempuan yang disebut dengan apa? Mesias. Ya, Mesias. Dikatakan Mesias itu akan meremukkan kepalamu atau iblis. Tetapi dikatakan iblis akan meremukkan tumitnya di kayu salib. Nah itu kata saudara dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Terus kita tarik lagi kepada keturunan Abraham. Coba dalam Kejadian 12. Dari Kejadian 3, Kejadian pasal 12. Langsung dilompat kepada keturunan Abraham ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, olehmu segala bangsa akan mendapat berkat. Ya, jadi sasarannya saudara ditarik dari keturunan perempuan, itulah Mesias. Ditarik terus kepada keturunan Abraham. Rencana Tuhan kepada Abraham adalah supaya keturunan Abraham atau Abraham sendiri menjadi berkat. Tujuan kita datang ke gereja ini beribadah, salah satu sasaran yang utama adalah mendapat berkat. Amin. Ya loh, jadi berkat loh. Saudara bisa nanti buktikan ketika kita berada di rumah Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir. Ya, berkat keajaiban. Jadi ya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah dari Abraham terus ya dimulai dari 2000 tahun sebelum Masehi itu ya. Dari Abraham itu kan tarikan dari Abraham 2000 Masehi. Sebelum. Terus ditarik lagi kepada Ishak anaknya juga. Itu pada 1850 sebelum Masehi. Dalam Kejadian 26 dikatakan juga Ishak katanya dia akan mendapat berkat. Ya, Kejadian 26 ayatnya yang ke-4. Iya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Haleluya. Mendapat apa saudara? Nah, dari Abraham ditarik kepada Ishak. Kembali perkataan berkat. Ya. Jadi dikatakan bahwa dari Abraham kepada Ishak, keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bless, menjadi dapat berkat. Iya. Kemudian dari Ishak terus kita tarik langsung kepada suku Yehuda. Karena Yesus itu adalah dari suku Yehuda. Harus tarik terus, bukan lagi kita dari 12 suku Israel itu dari Abraham itu tarik terus ke Yehuda lagi. Tidak lagi kepada Lewi, Ruben, Simeon, tidak ke situ lagi. Tapi dari Abraham, Ishak tarik terus kepada Yehuda. Ya, karena nanti dari suku Yehuda akan ada
menurunkan kerajaan, ya, menjadi raja yang terkenal, yaitu pada tahun 1700 SM. Coba kita lihat dalam Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Nah, kita lihat saudara. Mari sama-sama kita baca ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kan terus kan. Dari keturunan perempuan, itulah yang disebut Mesias. Ditarik terus kepada Abraham, tarik ke Ishak, ditarik terus sampai Yehuda, ya, dari 1700 SM itu. Dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, antara kakinya. Berarti itu menggambarkan satu pemerintahan, satu raja dari antara kakinya. Ya, coba kita lihat Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat yang ke-7. Iya, mari kita baca sama-sama ya. Tahtamu ya Allah, tahtamu kepunyaan Allah, tetap seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, jadi ditarik terus ke Yehuda. Karena Yehuda itulah salah satu keturunan daripada Yakub yang akan mendapat satu kehormatan untuk menjadi raja. Dari 12 anak Yakub, hanya satu yang dipercaya menjadi keturunan raja. Itulah Yehuda. Jadi dari Yehuda ditarik kepada Isai. Siapa Isai itu? Isai itu adalah bapaknya Daud. Coba Yesaya 11 ayat yang pertama. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Saya baca ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2 sama-sama ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan. Nah, ini saudara, bahwa inilah menggambarkan nubuatan tentang Kristus yang akan datang. Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, dikatakan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan. Ya, jadi roh Tuhan itu adalah satu roh. Dari ada kedatangan tamu, saya sampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang bisa mengenal Allah dengan benar, karena Allah itu roh. Sekalipun antariksawan pergi ke angkasa, ke Mars untuk mengenal di mana Tuhan, tidak akan ketemu, karena Allah itu roh. Hanya satu kita menghubungi Allah, yaitu roh. Karena Allah itu roh, maka roh kitalah yang bisa menghubungi Tuhan. Saudara ya. Jadi kita lihat, coba Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Ya, mari kita baca Matius 1 ayat 18. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari apa, saudara? Dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya Yesus bukanlah hubungan biologis, ya. Tapi dia memang, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya dari mana, saudara? Dari Roh Kudus. Jadi itulah makanya, jadi ditarik tadi dari Isai, ditaruh
tarik lagi sampai ke Raja Daud. Coba 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat 16. Ya, kita lihat 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Kita baca sama-sama ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya, di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, jadi keluarga dan keturunanmu itu menggambarkan daripada kerajaan Kristus. Coba Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat yang ke-32. Berarti saudara-saudara, artinya kita sampaikan ini sekarang dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Itu ribuan tahun, saudara. Ya, ratusan tahun. Tapi bisa terbukti benar bahwa Alkitab ini yang menuliskan ini sebenarnya adalah bukanlah manusia, tapi Allah sendiri yang menulis Alkitab ini melalui manusia. Ya, Lukas 1:32 baca sama-sama. 32 kita baca sama-sama ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengadakan kepadanya apa, saudara? Tahta Daud bapa leluhurnya. Menjadi besar. Menjadi apa, saudara? Menjadi besar. Ya, janji Tuhan adalah menjadi besar. Ya, jadi dari Adam sampai Kristus itu sekitar 4.000 tahun. Dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun, dari Abraham sampai Yesus berarti 4.000 tahun. Ya, jadi Yesus itu atau Mesias itu adalah dari keturunan Daud, dan lahirnya di mana, saudara? Di mana lahir Yesus? Daud lahir di mana? Di Betlehem. Yesus juga lahir di Betlehem. Coba dalam Yohanes 7 ayat 42. Yohanes 7 ayat yang ke-42. Iya. Mari sama-sama kita baca 42. Kita baca sama-sama ayat 42 ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Iya. Mesias dari mana, saudara? Dari keturunan Daud, dari kampung Betlehem. Iya. Dari kampung, bukan dari kota dia, dari kampung. Anak kampung, saya juga anak kampung. Kampung saya di Pahai. Pahai, kemudian apa lagi? Patis. Waduh. Saya kolok-koloknya kampung, mendaki lagi ke atas. Ih. Kalau kebayangkan kampungku tuh, ya, toiletnya nggak ada. Pernah istri saya pergi ke sana bawa anak, tersiksa hanya 3 hari di sana. Ya, itulah Yesus, saudara-saudara. Dia sekalipun anak seorang kampung, tapi diangkat menjadi raja segala raja. Amin. Nah, saudara, jadi bukan masalah itu, saudara, tapi dikatakan Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Betlehem. Betlehem artinya rumah roti. Ya, di mana roti menggambarkan firman Tuhan. Jadi artinya Yesus itu sendiri jadi makanan bagi kita lewat perjamuan kudus seperti ini. Kita makan Yesus itu karena dia sudah mati di salib Golgota, dia bangkit, dia menjadi roti kehidupan. Ya, menjadi roti kehidupan. Jadi artinya, saudara, tidak kasih orang pun bisa mengenal Yesus Kristus dengan kekuatannya, dengan cara hidupnya. Hanya bisa satu mengenal Yesus, yaitu lewat roh. Amin. Jangan harap kita bisa mengenal Kristus itu dengan kekuatan akal kita, dengan kepentingan kita akan menolak dia nanti. Makanya orang Yahudi sering menolak Yesus ini karena masa Mesias lahir dari Betlehem orang kampung, kata orang Yahudi. Tapi saudara, untuk mengenal Kristus itu haruslah dengan roh, karena dia ya dari roh. Mari kita buka dalam Mika 5. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika.
ayat 1. Mari sama-sama kita baca ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagus seorang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Purbakala, waduh, kapan purbakala itu? Sebelum, ya belum tahu kita kayak mana itu, pokoknya purbakala sudah ada dia. Sejak dahulu kala. Iya. Jadi katakan dia lahir dari seorang perawan, perempuan atau gadis muda yang masih perawan pada tahun 850 SM. Ya. Nah, setelah dia lahir, saudara, terjadi konsekuensi, terjadi pembunuhan. Ya, sebagai akibat lahirnya Mesias, terjadi pembunuhan, malah dikatakan ada banyak bayi-bayi yang dibunuh. Ya, kita lihat dalam Matius pasal 2:17. Ketika Yesus lahir, saudara, Herodes mengamuk. Karena Herodes tidak menemukan Yesus, maka semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh oleh Herodes. Matius 2 ayat 17 atau 16 semula. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman sampaikan oleh Nabi Yeremia. Dalam 18 sama-sama kita baca ya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan tahap yang sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi kita lihat saudara-saudara, Rahel itu dikubur di Bethlehem. Ya, dalam Kejadian 35 ayat 19. Jadi saudara, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi genap, firman itu genap disampaikan. Malam ini juga bisa genap sama kita. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, maka bisa genap di dalam hidup kita. Coba bilang genap. Apa artinya genap? Genap itu artinya terlaksana firman itu. Amin. Nah itu loh. Kalau dikatakan genap firman itu genap, berarti terlaksana dalam hidup kita. Kita dengarkan firman, jadi iman dia. Jadi genap, jadi terlaksana firman itu di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa dikatakan tadi, Pak Tamu bilang tadi, dia sebagai mempelai laki-laki. Benar. Ya, genap. Yesus itu mempelai laki-laki. Coba Yohanes 3 ayat 29. Ya, dikatakan dia adalah mempelai laki-laki dan kita gereja disebut menjadi mempelai wanita. Ayat 29. Ya, mari sama-sama baca ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sambil bersuka cita, mendengar suara mempelai laki itu, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Amin. Dikatakan tadi Yesus sebagai apa? Mempelai laki-laki, itu kan ada gambarnya. Mempelai laki-laki. Iya. Sahabat mempelai ada juga. Dikatakan suara mempelai, senang mendengar suara mempelai. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu menjadi penuh. Ya, coba 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 2. Coba baca bahwa dia dikatakan juga sebagai mempelai laki-laki. Iya. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingatkan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Jadi dialah disebut menjadi kepala gereja. Kristus itu sebagai kepala gereja. Seperti suami kepala di dalam rumah tangga, demikian Kristus itu menjadi kepala di dalam
yaitu gereja. Nah saudara, setelah Yesus lahir, apa yang terjadi? Dia harus menyingkir ke Mesir. Ya, dia harus menyingkir ke Mesir. Boleh dikatakan ketika dia lahir dia tidak nyaman. Paman seperti seorang bayi atau balita. Tapi dia dikejar-kejar. Dia harus lari ke Mesir. Apa gunanya dia lari ke Mesir? Supaya menggenapkan firman. Coba Matius 2:14. Matius 2:14. Di sini kita lihat setelah Yesus lahir, dia harus lari ke Mesir. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir. Kemana saudara? Ke Mesir. 15 sama-sama kita baca ya. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang diberitakan oleh Nabi, dari Mesir panggil anakku. Itu sama dengan Hosea 11 ayat 1, yaitu itulah penggenapan. Coba bilang penggenapan. Jadi penggenapan semua harus penggenapan saudara. Artinya ini kita baca ini saudara supaya kita mengerti kita sekarang berada di akhir zaman. Akhir zaman tentu kita sedang menanti-nantikan dia tidak lagi sebagai bayi sebenarnya, tapi dia akan datang sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput gereja sebagai mempelai wanita. Nah saudara, itu sebabnya kita harus membuktikan ya Alkitab itu adalah benar. Alkitab atau firman Tuhan itu tidak mungkin meleset. Ya, setiap orang yang mempercayai firman Tuhan, mempercayai Alkitab, maka firman Tuhan itu adalah bagi dia menjadi sesuatu yang pas. Pasti rencana Tuhan akan digenapi. Bagi semua orang yang mempercayai Alkitab, mempercayai firman Tuhan, ya maka tadi ketika dia pergi ke Mesir, apa yang terjadi? Sesuai dengan Hosea 11 ayat 1. Tadi kita sudah baca dari awal-awal bahwa Yesus itu dari keturunan perempuan. Keturunan ada dua macam. Satu apa? Keturunan iblis. Itu orang-orang yang tidak mau mempercayai Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan. Maka gennya adalah gen iblis. Tapi kita yang ada di ruangan ini sekarang adalah keturunan perempuan, yaitu Mesias. Kita mempercayai firman Allah, maka firman itu akan genap di dalam hidup kita. Ya, sebab firman Tuhan tidak pernah meleset. Firman Tuhan itu tidak pernah meleset, dia pas. Walaupun harus terbukti 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan mulai dari Adam tadi sampai dengan Yesus berapa ribu tahun? Dari Adam sampai Yesus 4.000 tahun kan? Yaitu dari Adam sampai Abraham, dari Abraham sampai Yesus. Nah 4.000 tahun. Kita bayangkan jauhnya 4.000 tahun. Tetapi itu saudara digenapi semuanya. Yang pertama tadi dari Kejadian 3:15 itu saudara. Kemudian terus ditarik dari keturunan perempuan. Siapa perempuan itu? Di Perjanjian Lama, Hawa, ya kan? Ditarik sampai kepada Abraham. Ya Abraham lah yang dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim untuk menjadi satu tipe, menjadi bapa orang percaya. Ya di dalam Kejadian 12 ayat 3 tadi saudara. Dikatakan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Coba dalam Galatia 3:14 dikatakan bahwa olehmu segala bangsa akan mendapat berkat. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14 kita baca dulu. Iya. Kita lihat di sini. Iya, baca sama-sama kita baca ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Berkat Abraham
Jadi saudara-saudara, ya, Abraham itu telah diuji kepercayaannya sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian tadi dari Abraham kepada Ishak. Ishak itu adalah orang yang berdoa, sehingga ketika dia berdoa, saudara-saudara, ya istrinya pun mengandung dan melahirkan seorang anak, dua orang kembar. Siapa nama anak daripada, yaitu Abraham atau Yakub? Ya, dia kembar. Siapa namanya yang kembar itu? Esau dan Yakub. Kemudian dari Ishak tadi ditarik langsung kepada suku Yehuda. Jadi tidak ditarik lagi kepada Ruben, pada Lewi, tidak ditarik. Langsung harus ditarik kepada Yehuda. Kenapa langsung? Kalau kita lihat Matius pasal 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Langsung kepada anak Daud. Ya. Jadi kepada Yehuda. Itu 1700 cm itu. Artinya saudara, dia harus ditarik kepada keturunan raja. Yesus itu, Daud itu raja. Dan Yesus adalah raja. Tapi kerajaannya nanti tidak hanya di dunia ini. Tapi kerajaannya sampai kepada kerajaan 1000 tahun. Kemudian sampai kemana? Yerusalem baru. Itu makanya ditarik dari Abraham kepada Ishak, langsung tarik kepada Yehuda. Dari Yehuda itu lahir nanti Daud. Dari Daud sampai Kristus, itulah menjadi raja. Jadi kita pun nanti menjadi raja-raja. Dalam Wahyu pasal 20 kita menjadi raja-raja semua. Menjadi raja dikatakan. Ya, menjadi imam-imam, menjadi raja-raja. Mereka akan memerintah sebagai raja untuk masa 1000 tahun. Nah saudara, kita patut bahagia karena firman Tuhan, nubuatan daripada kelahiran Kristus ini memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Andai kata tidak dinubuatkan, untuk apa kita bernatal? Tapi sudah dinubuatkan memang dari sononya, dari Kejadian 3:15 tadi. Ya, sudah dinubuatkan akan lahir keturunan, yaitu keturunan, dua macam keturunan tadi. Pertama, keturunan iblis adalah orang-orang yang dihasut oleh iblis. Ya, kita tahu dalam Alkitab ada dua anaknya Adam, yaitu Kain dan Habel. Kainlah yang telah dihasut oleh iblis, tetapi Habel itu dibunuh sama Kain. Tapi saudara, kita lihat bahwa Allah kembali membuat satu sistem yang baru, cara baru yang tidak diketahui oleh iblis. Dia menjadi firman, menjadi manusia, menjadi bayi, menjadi seorang bayi. Tapi bayi itu pun menjadi adalah daripada firman, dia menjadi Allah yang maha kuasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sudah jelas saya ulangi tadi, dari keturunan perempuan ditarik kepada Abraham. Dari Abraham ditarik sampai kepada Ishak. Dari Ishak ditarik kepada Yehuda. Dari Yehuda kemudian ditarik kepada siapa? Isai. Siapa Isai itu? Ayah daripada Daud. Kita nggak tahu memang apakah anak ini asli keturunan anaknya kandung daripada Isai. Yang jelas dari berapa abang-abangnya, hanya Daud yang suruh gembala terus digembalakan terus di padang. Itulah Isai. Saudara-saudara ya. Nah, saudaraku, ya dikatakan tadi dari Isai, satu tunas yang keluar dari tunggul Isai, ya dikatakan roh Tuhan ada padanya. Kemudian dari Isai baru kepada Daud. Itulah dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan keturunanmu akan menjadi berkat. Kemudian dari Lukas 1:32, ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, coba Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 30 ayat 9. Kita lihat saudara ya. Iya, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi saudara, ya Yesus itu adalah merupakan satu menjadi sentral daripada Alkitab ini adalah Yesus. Amin. Sentralnya firman Tuhan adalah Yesus. Artinya apapun yang kita baca harus menjadi sasarannya adalah Kristus. Ketika kita membaca Alkitab ini, perhatian kita harus kepada Kristus. Tidak boleh lari daripada Kristus. Kemudian kita mempercayai ini tadi merupakan satu nubuatan kelahiran Mesias. Ya, Mesias lahir tahun berapa? Tahun 30 Masehi. Firman Tuhan hari Minggu ingatkan. Kemudian kalau dia lahir tanggal 30 Masehi, kemudian Jenderal Titus menyerbu Yerusalem tahun 70. Maka dikatakan sekarang ini sebenarnya tahun kalender kita bukanlah sesuai dengan tanggal kelahiran kalender daripada Alkitab. Tetapi ada kalender tertentu yang diukur dari firman Tuhan. Nah saudara, jadi kesimpulannya sekarang bagi kita adalah bagaimana kita mengatakan bahwa Alkitab ini tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Amin. Ada enggak meragukan Alkitab? Oh ada, banyak sarjana meragukan. Mereka mengatakan wah itu Alkitab itu belum tentu itu benar. Ya, tetapi saudara-saudara, Alkitab ini tidak mungkin lagi palsu. Ini sudah dimurnikan 7 kali di dalam yaitu satu peleburan. Alkitab ini menjadi satu modal bagi kita. Itu makanya saudara harus rajin baca Alkitab. Orang yang rajin baca Alkitab, hasil akhirnya dia akan mempercayai firman Tuhan. Salah satu cara kita untuk dekat kepada Tuhan adalah ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, maka firman itu menjadi dekat. Dikatakan dia dekat sekali di mana saudara? Di sini kita dan di sini kita. Roma 10 berapa itu? Ya, firman itu dekat di sini dan di sini. Ya, Roma 10 berapa? Coba. Ya, Alkitab itu dekat dia. Di ayat 8 ya. Iya. Coba kita baca sama-sama. Kita baca ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di mana firman itu? Di mulut dan di hati. Kalau kita sudah baca ini saudara, maka mulut kita akan mengucapkan perkataan yang positif. Kita percaya dalam hati kita, maka apa yang kita katakan itu bisa terjadi. Haleluya. Bisa terjadi loh. Karena ketika firman itu sudah kita dengar seperti Yesus tadi adalah benar nubuatannya dari kita perjanjian lama. Kejadian 3:15 bahwa dia dikatakan dia keturunanmu. Ya, keturunan ada 2 macam keturunan. Satu keturunan iblis, yang kedua keturunan perempuan. Itulah Mesias, firman yang telah menjadi manusia. Ya, maka ketika kita mempercayai Alkitab ini sebagai firman Allah yang hidup, maka apa yang mau kita doakan sekarang ini, bahkan apa yang kita ucapkan sekarang ini bisa terjadi. Haleluya. Bisa loh terjadi. Digenapi. Firman itu dekat kepadamu. Di mana firman itu? Di mulut dan di hati. Di mana? Mulut dan di hati. Jadi biasakanlah ucapan firman itu. Ucapkan dia, perkatakan firman itu. Kalau perlu tahun 2021 adalah apa? Tahun memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan.
perkatakan firman itu dalam hati kita. Kalau dia mamanya mengarah kepada kesembuhan, perkatakan firman itu. Yesaya 53 mengatakan, mulai dari satu pasal itu saudara, itu semua berbicara tentang Yesus. Yesaya 53 itu adalah bicara tentang Yesus. Satu pasal 53 itu. Coba kita lihat, saudara. Ya, kalau kita lihat ini, maka Yesaya 53 ini satu pasal itu semua bicara tentang Kristus. Ya, Yesaya 53. Iya. Nah, coba ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kamu dengar dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Teruskan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya jelas. Kita tidak akan bisa mengenal Yesus itu dengan daging kita ini. Kalau mamanya hanya memandang Yesus sebagai seorang yang tampan, yang gagah, yang ganteng, percuma. Ya, dikatakan Yesus itu apa saudara? Tidak tapi boleh dilukiskan kan ganteng-ganteng dibikin, cantik-cantik, gagah-gagah. Tapi dikatakan kan, ya, dikatakan dia tidak tampan. Artinya dia tampilannya bukan tampilan daging dunia ini. Sekarang manusia supaya tampil ganteng, gagah, itu penampilan manusia. Yesus itu tidak penampilan manusia. Tapi dikatakan semaraknya pun tidak ada. Bukan semarak dunia. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ya. Coba terus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Apa sih biasa menderita? Berbahagialah kalau Anda biasa menderita. Amin. Jangan biasa senang. Iya kan? Terbiasa senang. Coba kalau biasa senang langsung pergi ke desa. Ya, bahaya. Jadi dikatakan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Itulah Yesus. Amin. Ini menggambarkan siapa nih? Menggambarkan Kristus. Teruskan dulu. Tapi apa saudara? Mari sama-sama kita baca sama-sama ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah saudara-saudara, itu adalah menggambarkan Kristus itu saudara. Ya, menggambarkan Yesus Kristus. Jadi katakan terbukti benar. Tunas dari tanah kering. Nah, kan mantap kan? Tunas dari apa saudara? Tanah kering. Tunas Isai. Dihindari orang dia. Mungkin begitu orang. Mungkin dihindari orang. Tetapi dari yang dihindari itulah saudara-saudara. Ya, itulah Isai. Itulah Kristus itu sendiri. Dia datang. Ya, dikatakan dia ditindas. Buktinya Yesus dalam Matius 27 ditinju mukanya. Coba Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Apa dibilang? Kira-kira jam 3 bersudah-sudah dengan suara nyaring apa? Eli, Eli, lama sebaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya saudara-saudara dalam Yesaya 53 ini semua adalah nubuatan, tapi penggenapannya Kristus itu sendiri. Ya, dia tertikam di ayat 5 tadi dalam Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam. Yesaya 53 ayat 5. Mari kita baca sama-sama ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa dia tertikam? Karena kejahatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena apa? Kejahatan kita. Berarti kita semua penjahat yang di ruangan ini. Tahu nggak saudara? Penjahat kita loh.
Tapi Kristus itu telah tertikam karena kejahatan kita. Ya, pemberontakan kita. Tapi dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, tertikam. Coba Yohanes 19 ayat 34. Digenapi kan? Yesaya 53 ayat 5 digenapi dengan Yohanes 19 ayat 34. Mari kita baca, sama-sama kita baca ya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir darah dan air. Jadi artinya Yesaya 53 tadi itu sudah ratusan tahun sebelum Kristus lahir sudah dinubuatkan. Nah, terbukti saudara dalam Yohanes 19:34 darah pun tertikam. Keluar apa? Darah dan air. Ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh. Coba digenapkan 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti saudara tetap nubuatan perjanjian lama digenapkan di dalam perjanjian baru. Ya. Jadi apa artinya pemberitaan ini saudara? Kita harus membuktikan bahwa Alkitab ini benar. Amin. Coba siapa yang bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab aja, jangan HP. Yang bawa Alkitab, ada? Siapa yang bawa Alkitab? Coba angkat. Coba katakan Alkitab ini benar. Coba bilang 1, 2 ya. Alkitab ini benar. Ya, tidak lagi bisa diragukan. Coba Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Iya. Mari sama-sama kita baca 28 ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara-saudara, dikatakan dia ketika dia disiksa tadi, dia tidak membuka mulutnya. Kalau ada orang kan mamanya disiksa dia berteriak-teriak. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu tidak membuka mulut. Sekarang banyak orang menderita. Ngomel sana, ngomel sini. Adukan sana, adukan sini. Tapi Yesus Kristus ketika dia menderita, dikatakan dia tidak membuka mulut. Tidak cengeng begitu. Ya, itu dikatakan tadi di dalam ayat 7 dalam Yesaya 53 tadi. Yesaya 53 ayat 7. Dia tidak membuka mulutnya. Coba. Nah, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak apa saudara? Tidak membuka. Jadi kalau dipukuli dia tenang aja dia. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka. Sampai 2 kali kan tidak membuka mulutnya. Berarti saudara-saudara, dia menahan semua masalah itu. Dia tidak menggambar-gemborkan masalah penderitaannya kepada semua orang. Tapi dia menahan diri. Ya, dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Ada banyak orang menderita, adukan sana, adukan sini. Dia lapor sana, lapor sini. Tapi kalau Yesus, dia tidak membuka mulutnya. Gimana dengan kita kalau menderita? Ya, coba Matius 27 ayat 12. Matius 27 ayat yang ke-12. Ya, mari sama-sama kita baca ya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi, artinya tidak membuka mulut. Kalau sekarang orang saudara, membuat argumen-argumen, tapi Yesus dia diam saja. Dia tidak membuka mulutnya. Ya. Kemudian dikatakan dalam Yesaya pasal 53 tadi dia makamnya di tengah-tengah orang kaya. Yesus dikuburkan di tengah orang kaya.
Coba di dalam kembali Yesaya 53 tadi. Ya, dia ayat 9. Coba kita bandingkan ini, saudara. Iya. Sama-sama kita baca ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kesalahan, dan tipu daya tidak dalam mulutnya. Nah, kita lihat saudara, ya bahwa dia dikatakan sebenarnya adalah di tengah-tengah orang kaya. Ya, ayat 9 tadi itu sebenarnya itu makamnya itu. Ya, dikatakan dia, siapa yang menguburkan Yesus? Siapa yang menguburkan Yesus? Coba, siapa yang tahu? Ada dua orang menguburkan Yesus. Siapa namanya? Ketika Yesus sudah diturunkan dari salib, siapa dua orang yang menguburkan dia? Siapa? Siapa dia itu? Itu orang kaya kan? Orang kaya loh yang menguburkan Yesus. Coba dalam Matius 27 ayat 57. Matius 27 ayat 57. Ya, ayat 57. Mari kita baca. Ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Siapa yang datang? Orang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Teruskan. Ia pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus meminta untuk menyerahkan kepadanya. Terus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus, saudara-saudara, dikuburkan sama orang kaya. Nah, kemudian kembali Yesaya 53 tadi, ayat yang ke-10. Ya, dikatakan umurnya akan lanjut. Iya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi umurnya akan lanjut. Ya, umur Tuhan Yesus juga saudara tidak lagi hanya di dunia ini, tapi sampai selama-lamanya tetap umurnya 33,5 tahun. Amin. Kekal selama-lamanya. Ya, itulah saudara-saudara nubuatan ajaib. Coba Matius 27 ayat 38. Ya, Matius 27 ayat 38. Baca. Iya. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Itu tadi penggenapan daripada Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa dan banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi berarti dia disalibkan di antara dua penjahat tadi ya. Berarti digenapkan. Artinya saudara, kalau saudara nanti baca Yesaya 53 itu seluruhnya itu adalah menggambarkan pribadi Yesus. Apa maksudnya mengatakan ini saudara? Saya beritakan firman Tuhan malam ini. Artinya kita, kalau orang bertanya apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan? Apa jawab saudara? Apa jawab saudara? Kalau ditanya, apakah Alkitab saudara itu benar-benar firman Tuhan? Apa jawab saudara? Coba buktikan. Coba buktikan dulu tadi Rani. Gimana tadi? Salah seorang pemuda, ayo buktikan dulu. Tadi yang dari sini satu orang pemuda, dari sini satu orang. Dari Alkitab yang saya sampaikan ini. Pertanyaan saya begini, ini PA kan? Ini kita jangan hanya monolog, jangan saya aja ngomong aja. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Apa jawabnya? Iya. Apa jawabnya? Sekarang coba buktikan dari sebelah kiri saya. Coba dulu, Rani. Ayo loh. Ada di tengah. Siapa? Ayo yang berani, siapa yang berani tadi? Dari yang saya sampaikan tadi.
Ada dua topik saya sampaikan tadi. Pertama kelahiran, kedua penyalipan. Ini PA loh, jangan cuman kita hanya datang di gereja saja, duduk, tidak ada yang masuk. Pertanyaan saya tadi apa? Apakah firman Tuhan ini, Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Apa jawabnya? Ya. Apa jawabnya? Ya. Nah, sekarang coba buktikan. Coba Mama Era. Nampaknya kayak pemirsa, ya kan? Pemirsa yang terhormat. Ya, ilmuwan sejarah. Coba yang di belakang. Deborah. Loh, apa yang saya sampaikan tadi? Dari awalnya apa saya sampaikan? Apa tadi? Keterkaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Contohnya apa tadi? Yo, yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan. Keturunan itu ada dua macam. Satu keturunan iblis, kedua keturunan perempuan. Ditarik terus kepada Abraham. Dari Abraham ditarik kepada Ishak. Dari Ishak ditarik kepada Yehuda. Dari Yehuda ditarik kepada Isai. Dari Isai terus ditarik kepada Kristus dalam perjanjian baru. Berarti Alkitab ini adalah firman Tuhan. Coba jawab dulu dari sebelah sini. Daniel. Saya tanya kau tadi Daniel. Apakah Alkitab ini adalah firman Tuhan? Nah, coba buktikan dari yang kita dengar tadi. Ambil aja dari Yesaya 53. Apa korelasi ayat Yesaya 53 dengan perjanjian baru? Coba buktikan satu ayat setelah satu ayat. Ayo, ini sudah, loh ini mau pendewasaan loh. Tidak hanya kita hanya terima saja, tapi kita juga kalau ditanya orang, kalian adalah orang Kristen. Apakah Alkitab kalian ini adalah firman Tuhan? Apa jawab kita? Iya, coba buktikan. Kan itu kan? Buktikan dulu. Langsung buka. Oh ya, kita buka dari apa tadi? Yesaya 53. Iya. Apa salah satu yang saudara buktikan Yesaya 53? Dia dikuburkan di antara pemberontak. Ini Yesaya 53 ayat 12. Ya, itu akan terbukti saudara. Ya, menjadi sama dia dikuburkan dengan disalibkan di antara pemberontak. Ya, menjadi sama dengan pemberontak. Menyerahkan hidupnya di antara masuk menjadi bilangan orang jahat. Ia menanggung dosa banyak orang. Kan itu kan? Dibuktikan dengan Matius 27 ayat 38. Coba baca dulu Matius 27 ayat 38. Iya. Sama-sama kita baca ya. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Berarti terbukti benar. Dibukti disamakan tadi dalam Yesaya 53 tadi. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Coba 53 ayat 12 tadi. Ayat 12. Iya. Tuhan berkehendak ayat yang ke-12. Sebab itu akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara apa saudara? Pemberontak. Sama enggak dengan Matius 27 ayat 38? Coba. Pemberontak atau penyamun. Nah, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Berarti terbukti bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Pertanyaan sekali lagi. Coba dulu, buktikan dulu tadi. Tadi kan dua topik saya sampaikan itu. Pertama, kelahiran. Kedua, penyalipan. Coba, mulai dari sini. Ayo jangan kau kalah, jangan mau kalah ya. Coba dulu. Ya dari sana dulu, laki-laki sana. Coba saya mau tanya dulu daya tangkap kalian gimana. Apakah Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan? Di sebelah sini. Jawabnya apa?
Bukan iya bilang gitu aja. Coba. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Iya. Sekarang coba buktikan. Buktikan dulu Ishak. Dion. Kamu Jeffrey. Coba dulu. Taribar. Kalau dia catat tadi firman sudah dapat. Coba Dion. Gimana? Pertanyaan sekali lagi. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Coba buktikan, Dion. Oke, sebelah sini. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Maira? Kira berpikir HP nama le. Dia kan? HP nama le. Orto katanya. Coba yang sebelah tengah. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Oke, Mak Rani. Mana buktinya? Berjalan dulu. Ini kan namanya kan apa? Pendalaman Alkitab atau seminar. Coba dulu Mak Julio. Terus artinya gini. Buktikan dari perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, itu aja pertanyaan saya. Sederhana malam ini. Saya ulangi. Apakah Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan? Mari sama-sama kita bilang iya. Coba kita bilang iya. Sekarang coba buktikan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, salah satu dari tengah. Ya, silakan Pak Tambun. Sekarang buktikan dengan perjanjian baru. Iya. Amin. Itulah buktinya. Sekarang dari kelahiran. Sebelah sini. Ayo dulu si Nita. Buktikan tadi. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Nita? Ya, sekarang buktikan dulu dari kelahirannya. Ayo. Ayo Rani. Tadi dari kelahiran tadi kita bicara, ayo. Ayo, yang dari tengah, sana yang si siapa lagi? Si Injil. Ya, baca. Apa itu? Ya, buktikan perjanjian baru. Perjanjian baru? Artinya kalau ini hanya perjanjian lama, orang ragu. Ragu enggak? Hanya perjanjian lamanya. Tapi coba buktikan di perjanjian baru. Kali lagi, ayo, siapa yang bisa benar-benar menjawabnya? Sekali jawab saja. Apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan? Ya. Sekarang buktikan dari segi kelahiran nubuatan kelahirannya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayo salah seorang. Ayo biar kita jalan ini. Karena perlu ini jalan kita punya apa namanya, hubungan timbal balik.
Digenapkannya, bukan dinubuatkannya. Dibuatkannya dari perjanjian lama, digenapkannya dalam perjanjian baru. Coba kita ulangi kata-kata itu. Dinubuatkannya dalam perjanjian lama, digenapkannya dalam perjanjian baru. Dinubuatkannya, digenapkannya dalam kehidupan kita. Kita percayai firman Tuhan itu, maka firman itu jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Itu loh. Coba ke saudara percaya sekarang ini dengan iman bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yakin, saudara yakin bahwa firman itu memang benar. Maka hari ini juga dikatakan jika lo ada imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata apa saja dalam hidupmu akan terjadi. Karena tadi sudah dibuktikan dari perjanjian lama dinubuatkan, digenapkan dalam perjanjian baru. Dan sekarang terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit umpamanya, kita baca Alkitab perjanjian lama ini, yaitu Yesaya 53. Kita percaya digenapkan dalam Yesus dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Maka itu menjadi keajaiban. Amin. Harus gitu loh. Sekarang saya nggak suka saya khotbah aja. Tapi kalau saudara nggak nangkap firman itu bagaimana? Coba saya ulangi tadi. Apa dibilang tadi? Dinubuatkan dari perjanjian lama, digenapkan dalam perjanjian baru. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Coba salah satu contoh tadi dari kelahirannya. Di mana ayat kelahiran tadi? Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, dikaitkan dengan Yesaya 7:14, dikaitkan dengan kitab Matius pasal 1 ayat 18. Maka firman itu benar. Artinya jangan lagi ragukan kebenaran Alkitab ini. Haleluya. Bacalah ini. Maka ketika saudara membaca ini, maka kita akan dekat sama dia. Nanti akan ada sesuatu yang indah yang saudara temukan di dalam Alkitab ini. Ya, segala tulisan yang dihembuskan oleh Allah, dia bermanfaat untuk menolong kehidupan kita. Semoga kita bisa nangkap saudara, karena ini adalah PA. Ya, kita ingin kita semua harus dapat Alkitab atau firman Tuhan, yaitu dari nubuatan kepada penggenapan. Dari nubuatan kepada penggenapan. Harus digenapkan, harus mengerti firman. Tadi dalam Kejadian pasal 3:15 sampai terterapkan kepada Kristus yang sudah ribuan tahun, dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai Yesus 4000 tahun. Dari 4000 tahun, maka terbukti Alkitab ini benar. Kepada saya dengan saudara saat ini ada di ruangan ini, Alkitab ini jangan lagi diragukan kebenarannya. Jangan diragukan bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini akan membuahkan iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Oke. Firman Tuhan sampai di sini, semoga kita bisa nangkap, memahami arti dan makna yang sesungguhnya.